Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tilawah Putra, NIM G231240913. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat makalah yang saya buat dengan bertemakan Hukum Islam Ijtihad. Presentasi ini akan mengkaji secara mendalam konsep ijtihad, perannya, dan sumber-sumber hukum yang mendasarinya dalam tradisi hukum Islam. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menemukan hukum syarak-syarak dari dalil-dalilnya. Pengantar ijtihad dan signifikannya. Satu, definisi ijtihad, upaya penarikan hukum syarak. Dua, ada adaptasi hukum menjawab masalah-masalah kontemporer. Tiga, dinamika fikih yang menjaga relevansi syariat. Ijtihad merupakan pilar penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perkembangan zaman. Ini memungkinkan para ahli hukum untuk menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip Islam pada isu-isu baru. Sumber hukum Islam, sumber hukum primer Al-Quran diantaranya satu, kalamullah, sumber utama otoritas. Dua, penafsiran mendalam memahami konteks ayat. Tiga, hukum global, prinsip-prinsip universal. Al-Quran adalah sumber hukum pertama dan paling mendasar dalam Islam. Mustahid harus memiliki pemahaman mendalam tentang bahasanya dan konteks turunnya ayat-ayat hukum. Sumber hukum primer As-Sunnah, penjelasan Al-Quran, detailisasi hukum sesuai dengan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketentuan Nabi. Verifikasi hadis, sanad, dan matan. Di antaranya ada ilmu mustalah, hadis, klasifikasi hadis, kedudukan hadis. As-Sunnah melalui hadis-hadis Nabi Muhammad memberikan penjelasan dan detail lebih lanjut tentang hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran. Autentikasi hadis sangat krusial. Sumber hukum sekunder ijma, kesepakatan ulama, konsensus para mujtahid sebagai landasan hukum setelah Al-Quran dan Sunnah. Jenis ijma ada dua, yaitu ijma kauli sesuai perkataan dan ijma sukuti atau diam, bisa disebut diam. Ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad atas suatu hukum syarak-syarak. Ini menjadi sumber hukum sekunder yang kuat. Sumber hukum sekunder kias. Analogi kasus seperti menyamakan hukum, elat hukum, yaitu persamaan alasan hukum asal seperti dalil yang sudah ada. Misal ada kasus baru, tidak ada dalil spesifik. Kias adalah metode penalaran analogi untuk menetapkan hukum suatu masalah baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah dengan menyamakan pada masalah yang telah ada hukumnya karena persamaan ilat hukumnya. Sumber hukum tambahan dan metodologi ijtihad. Istihsan, pengecualian demi kemaslahatan. Dua, masalah kemaslahatan umum tanpa dalil spesifik. Urf, ada adat kebiasaan masyarakat. Selain sumber primer dan sekunder, terdapat pula sumber hukum tambahan seperti istihsan, masalah salah, dan urf yang digunakan dalam proses ijtihad dengan metodologi yang terstruktur dan rinci. Syarat-syarat mujtahid. Satu, ilmu usul fikih dengan metodologi ijtihad. Dua, pengetahuan bahasa Arab minimal memahami teks asli. Tiga, memahami Al-Quran dan Sunnah. Di antara ada kandungan dan konteks. Empat, kecerdasan dan ketajaman akal. Daya analisis harus kuat. Untuk melakukan ijtihad, seorang mujtahid harus memenuhi syarat-syarat yang ketat termasuk penguasaan ilmu-ilmu keislaman dan kecerdasan intelektual yang tinggi. Dampak ijtihad dan prospek masa depan. Satu, sebagai fleksibilitas hukum.
adaptasi tanpa kompromi. 2. Pembaharuan pemikiran sebagai dinamika intelektual Islam. 3. Tantangan modern, isu-isu kontemporer baru. Istiadat telah membentuk kelenturan dan kemampuan adaptasi hukum Islam sepanjang sejarah. Di masa depan, istiadat akan terus menjadi kunci dalam menghadapi tantangan baru dan memastikan syariat tetap relevan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai istiadat termasuk sumber hukumnya serta tantangan dan prospek di masa depan. Dari apa yang telah dibahas, kita dapat melihat bahwa istiadat bukan hanya bagian dari warisan intelektual Islam, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam tanpa kehilangan prinsipnya. Dengan istiadat, kita bisa terus menghadirkan hukum Islam yang adaptif, berorientasi pada kemaslahatan, dan menjawab tantangan zaman modern. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari pentingnya istiadat sebagai bagian dari pembaruan pemikiran dan tanggung jawab kolektif umat Islam untuk menjaga relevansi syariat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.